Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film tentang invasi alien yang menyerang Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja. No One Will Save You 2023. Di sebuah rumah, seorang gadis bernama Brin terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Hari itu ia menjahit sebuah baju, membungkusnya, kemudian membawa dan memasukkannya ke kotak pos di pinggir jalan. Dalam perjalanannya, Brin menyapa seorang pemuda. Namun pemuda itu sepertinya tidak mempedulikannya. Meski terlihat kecewa, Brin tetap lanjut. Ia mengunjungi makam ibunya. Kemudian ia pulang ke rumah. Hari itu, paket miniatur sebuah rumah yang ia pesan sudah tiba. Brin yang memang hobi mengkoleksi barang-barang seperti itu sangat bahagia. Ia merayakannya meski hanya seorang diri. Entah apa yang salah, warga di sana seperti tidak ada yang menyukai Brin. Ia hidup sendirian tanpa ada seorang pun yang menganggapnya ada di dunia ini. Namun Brin tidak ambil pusing. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan normal. Siang berganti malam. Saat tengah terlelap, Brin dibangunkan oleh suara aneh yang berasal dari bawah jendela kamarnya. Brin coba memeriksanya. Saat menuruni tangga, ia melihat pintu utama rumahnya sudah terbuka. Brin juga melihat bayangan seseorang berjalan di luar rumah. Ia menjadi cemas. Mungkinkah ada perampok yang masuk ke rumahnya? Brin yang hanya seorang diri perlahan mundur. Ia ketakutan saat itu. Bayangan itu semakin mendekat. Brin bersembunyi di balik tempat tidur. Samar-samar terlihat bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sosok alien. Suara aneh yang ia dengar tadi berasal dari pendaratan alien itu. Makhluk itu masuk ke kamarnya. Beruntung ia tak mengetahui keberadaan Brin. Saat makhluk itu pergi, Brin dengan cepat menutup pintu rumahnya. Saat itu sempat terjadi gangguan elektronik. Brin mencabut saklar listrik untuk mengurangi dampaknya. Hal itu membuat si alien mengetahui keberadaannya. Brin terpojok. Perlahan, alien itu mendekatinya. Brin mendorongnya. Ia mencoba kabur. Namun kepalanya terbentur pintu. Brin kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dengan kekuatan telekinesisnya, alien itu menarik Brin. Brin yang tersedot coba meraih apapun yang ada di depannya. Saat Brin tertangkap, bertepatan pula dengan miniatur rumah yang berhasil ia raih menancap di kepala alien itu. Brin berhasil selamat. Malam berganti pagi. Keesokan harinya, Brin mendekati mayat alien itu. Ia ingin memastikan bahwa apa yang dialaminya semalam adalah nyata. Mayat itu ia tutupi dengan kain. Brin coba meminta bantuan. Namun telepon rumah dan mobilnya mengalami malfungsi. Akhirnya, setelah membersihkan diri, Brin mencari bantuan dengan bersepeda. Di jalan, Brin melihat sebuah mobil terbalik. Rumah yang tak jauh dari sana juga terlihat hancur. Kemungkinan rumah-rumah di sana juga didatangi alien tadi malam. Brin akhirnya ke pusat kota, berniat melaporkan apa yang telah terjadi ke kantor polisi. Namun seperti yang dikatakan di awal, di sana tak ada yang peduli pada Brin. Bahkan seorang wanita dengan rasa jijik meludah ke arah Brin. Brin hanya bisa pasrah.
Ia mengunci sepedanya. Brin naik bis untuk pulang ke rumah. Namun, para penumpang bis ternyata adalah alien yang sudah merasuki manusia. Dengan sekuat tenaga, Brin melepaskan diri dari mereka. Sampailah ia ke sebuah rumah milik almarhum temannya yang bernama Maude. Ia mencoba masuk, namun pintunya terkunci. Akhirnya di sana terungkap alasan seisi kota itu tidak menyukai Brin, karena ia adalah tersangka pembunuhan dari temannya itu. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, Brin lepas dari jeratan hukum. Brin yang sedih mengenang semua itu. Ia mengunjungi makam Maude yang tak jauh dari sana. Brin kembali harus berlari ketika awan hitam aneh mulai mendekatinya. Saat tiba di rumah tetangganya yang tadi, Brin melihat orang-orang mengarahkan tangan mereka ke langit, seolah memang menunggu awan hitam itu. Akhirnya Brin tiba di rumahnya. Ia mendekati mayat alien yang semalam ia lawan. Namun pandangannya tertuju pada jejak darah yang memanjang keluar dari pintu rumah. Jejak itu berhenti di rimbunan bunga di pekarangan. Perlahan, Brin mendongak ke langit. Awan hitam tebal tadi tampak bergerak mendekati rumahnya. Brin menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh menyerah. Jika memang harus mati, Brin bersumpah akan melawan hingga akhir, meski ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghadapi alien. Dengan hati-hati, Brin bersembunyi di balik reruntuhan di sudut rumah ketika sebuah cahaya terang yang berasal dari UFO mulai memancar ke arah mayat alien tadi. Cahaya itu bergerak seperti pemindai, menyapu area sekitarnya. Dalam sekejap, mayat alien tersebut terangkat ke udara, ditarik masuk oleh sinar itu. Brin masih bersembunyi, memastikan dirinya tidak terjangkau oleh sorotan sinar tersebut. Ia menghindari pemindaian yang bisa saja menjadi akhir bagi dirinya. Tiba-tiba alien lain masuk. Brin mengambil gunting untuk mempersenjatai dirinya. Namun dengan telekinesis, alien itu melemparkannya. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Brin kembali bersembunyi. Kini ia dikejar oleh alien yang berukuran lebih kecil. Alien itu berhasil ia kalahkan. Brin keluar lewat jendela, membuat perhatian alien yang berukuran jauh lebih besar tertuju padanya. Brin kembali ingin berlari, namun ia dihentikan oleh tetangganya yang sudah dirasuki alien. Ternyata awan hitam yang ia lihat sebelumnya adalah UFO yang berukuran sangat besar. Saat Brin akan dipindai oleh cahaya UFO itu, ia menendang tetangganya tadi. Brin berhasil selamat. Alien besar yang mengejarnya berhasil ia kelabuhi, hingga pada akhirnya alien itu terbakar di dalam mobilnya. Alien lain mulai berdatangan. Brin kembali masuk rumah. Ia bersembunyi di kamarnya. Meski terus melawan, pada akhirnya Brin tertangkap juga. Alien itu memasukkan semacam telur alien bertentakel ke mulut Brin. Dan
Brin terbangun dari tidurnya, seolah semua hanyalah mimpi. Ia turun ke bawah, Maudy mendatanginya. Brin tahu, itu hanyalah halusinasi. Maudy temannya telah lama meninggal. Lalu ia merogoh mulutnya, mengeluarkan telur alien itu dari sana. Brin kembali sadar di tempat semula. Telur alien itu coba ia hancurkan, namun tidak berhasil. Akhirnya ia berlari masuk ke dalam hutan. Ternyata di luar sana, invasi alien sudah menguasai bumi. Negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, dan negara lainnya sudah hancur dimusnahkan oleh alien. Di hutan itu, Brin bertemu alien yang menyerupai dirinya. Ia menghabisi alien itu. Namun setelahnya ia tak bisa lagi menghindar. Cahaya UFO berhasil memindainya. Brin diculik oleh alien. Di dalam pesawat UFO, para alien itu seperti mempelajari sifat manusia. Mereka memindai setiap memori kenangan yang dimiliki oleh Brin. Entah apa keistimewaan dari Brin ini. Apakah karena berhasil mengalahkan beberapa alien atau karena berhasil menghabisi temannya? Para alien yang tadinya susah payah menangkapnya melepaskan Brin begitu saja. Brin kini kembali ke kehidupannya. Namun anehnya, kebalikan dari kehidupan ia sebelumnya, semua orang kini menyukai Brin. Mungkinkah para alien itu membuatkan dunia alternatif untuknya yang selama ini diimpikannya? Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan dari film ini adalah, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, tetaplah bertarung dan jadilah pemenang. Karena tak ada yang menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Suara Kira, sampai jumpa lagi.